Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nazalahur Rahman dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, nomor NIM 02.03.21.097. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu belanja daring, dari pengertiannya, kelebihannya, kekurangannya, cara-caranya, dan berbagai hal tentangnya. Nah, dari pengertiannya, belanja daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Nah, kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Belanja daring adalah salah satu bentuk perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke penjual ataupun penjual ke konsumen. Nah, sekarang untuk cara belanja daring. Belanja daring dapat dilakukan dengan cara melakukan window shopping online pada situs web yang dituju. Kemudian, pembeli dapat mengklik barang yang diinginkan. Setelah itu, pembeli kemudian dibawa kepada jendela yang menampilkan tata cara pembayaran yang disepakati, dan kemudian setelah nominal uang ditransfer, maka penjual akan mengirim barang melalui jasa pos. Nah, untuk sistem-sistem pembayaran, ada sangat banyak cara pembayaran dalam belanja daring. Pembayaran dapat dilakukan baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, PayPal, memotong pulsa pelanggan untuk transaksi lewat ponsel, cek maupun COD, yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh penjual. Biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli. Penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli yang tertarik bisa meneliti barang yang akan ia beli. Nah, pembelian semacam ini biasanya melakukan pembayaran secara langsung atau uang kontan. Selain tatap langsung antara penjual dan pembeli COD, ini bisa dilakukan antara kurir dan pembeli. Biasanya penjual hanya akan melayani COD apabila daerah pembeli masih dapat dijangkau oleh penjual. Nah, sekarang untuk keuntungan dari belanja daring adalah yang pertama, pembeli tidak perlu mengunjungi tempat penjualan, baik itu toko, butik, mall, dan lain sebagainya. Pembeli cukup klik ke web yang dituju dan memilih barang yang dikehendaki. Kedua, pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah. Ketiga, penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja daring, penjual cukup memasarkan produknya melalui internet. Keempat, pemasaran produk bisa mencapai seluruh dunia dengan biaya yang murah. Dan kelima, yang terakhir, pembeli dapat membandingkan harga produk yang ingin dibelinya secara tepat untuk menemukan harga yang paling murah. Nah, setelah keuntungan yang tadi kita urutkan satu persatu, sekarang kita ke kelemahan belanja daring. Pertama, kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di situs web. Kedua, rentan aksi penipuan di mana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirim. Tiga, rentan rusak atau pecah karena media pengiriman adalah pos. Keempat, rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir, marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, penjual cenderung selalu mengirimkan katalog online melalui email pembeli, dan hal ini cukup mengganggu privasi masing-masing pembeli dan penjual. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Alfian Nazalahur Rahman pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.